Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas limpahan kasih dan karunia-Nya kepada semua kita sebagai ciptaan yang dikasihinya. Perlu disadari, penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Majalengka, meningkat cukup tinggi. Tren peningkatan terpapar, bahkan kematian karena COVID-19 merajalela di banyak tempat di Indonesia. Menyadari akan fakta tersebut, kita sebagai gereja dan masyarakat pada umumnya perlu mengambil tanggung jawab bersama, memutus mata rantai COVID-19 ini dengan segala variannya. Sebagai rohaniwan, saya mengajak kepada gereja-gereja di Kabupaten Majalengka dan masyarakat pada umumnya, mari kita menyambut baik kebijakan pemerintah dengan menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat demi memutus mata rantai COVID dan menjaga keberlangsungan keluarga dan bangsa kita. Untuk itu, ayo kita menaatinya sambil menjaga protokol kesehatan yang semakin ketat dengan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Dengan melakukannya, saya yakin kita sedang turut serta bertanggung jawab memutus mata rantai pandemi demi keberlangsungan kita dan bangsa kita. Kiranya Tuhan beserta dan memberkati Indonesia yang kita cintai ini. Dari saya, salam sehat. Semusim berlalu, namun kau tetap peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau hari ini Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan dipermuliakan atas setiap kami. Dan pujian yang kami naikkan Tuhan boleh sungguh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan hari ini. Ada sukacita? bimbang, sebab Engkau Allah yang memegang setiap kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk itu Tuhan.
Kesetiaan-Mu nyata Tuhan dalam setiap kami. Setia-Mu Tuhan membuat kami tidak ragu menghadapi apapun dalam kehidupan kami. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan kami akan berjalan bersama Engkau Tuhan. Sebab oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada saat ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami ada saat ini Tuhan. Oh, kami ucap syukur Tuhan. Karena Engkau Tuhan mengasihi setiap kami Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau sangat baik bagi kami Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
setiap kehidupan kami Tuhan. Oh terima kasih, kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau menerima kami sebagaimana kami ada Tuhan. Terus berkarya Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa kasih-Mu dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami mendengar Tuhan. Dan kami mau taat kepadamu Tuhan. Roh Kudus memampukan setiap kami Tuhan. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Meninjau kehidupan yang telah saya lewati selama ini, dari antara berbagai pelajaran penting yang dapat saya petik, ada dua prinsip yang perlu saya kemukakan. Yang pertama, yaitu taatilah kehendak Tuhan dan percayakan konsekuensinya kepada Dia. Yang kedua, yaitu nantikanlah Tuhan untuk waktu yang Ia tentukan. Prinsip yang pertama yaitu taatilah kehendak Tuhan dan percayakan konsekuensinya kepada Dia adalah penting. Sebab bila kita menaati kehendak-Nya, maka Tuhanlah yang akan bertanggung jawab atas konsekuensi dari ketaatan kita tersebut. Dan kalau Tuhan yang bertanggung jawab, maka itulah jaminan terbaik yang dapat kita peroleh di dunia ini. Sebab tidak ada pribadi lain di seluruh alam semesta ini yang dapat kita andalkan lebih daripada Tuhan. Selanjutnya, tentang prinsip yang kedua, yaitu nantikanlah Tuhan untuk waktu yang Ia tentukan, tidak boleh kita kesampingkan. Sebab hanya bila kita menghidupi prinsip tersebut, barulah kehidupan ini dapat kita jalani dengan hati yang teduh. Mengapa? Sebab berbicara tentang menanti, siapakah di antara saudara yang menyukainya? Sedemikian menyukainya sehingga saudara menikmati waktu menanti dalam antrian yang panjang. Alhasil, kalau sedang antre untuk membayar di kasir supermarket, saudara dengan sengaja mencari antrian yang terpanjang dengan kasir yang kerjanya paling lambat. Kalau mengemudikan mobil dan lampu lalu lintas di depan saudara berwarna merah, maka saudara dengan sengaja mencari jalur dengan jumlah mobil yang terbanyak sehingga deretannya yang terpanjang. Kalau pergi ke dokter gigi, saudara dengan sengaja memilih jam yang paling banyak pasiennya. Karena saudara sangat gemar untuk duduk di ruang tunggu dokter sambil mendengar bunyi bor gigi dari dalam ruang praktik sang dokter. Kalau saudara menikmati waktu-waktu menanti seperti tadi, maka saudara benar-benar termasuk makhluk langka. Karena di masa sekarang, kecepatan dianggap identik dengan kemajuan dari peradaban. Sebagai akibat, orang akan berusaha untuk membeli komputer dan handphone yang memiliki prosesor yang tercepat. Orang mencari penerbangan maupun kereta api yang tercepat. Orang memesan barang secara online dan mengharapkan pengiriman yang tercepat. Orang memesan makanan di restoran dan berkata kepada pelayan yang menerima pesanannya, GPL ya, GPL, gak pakai lama. Karena ia ingin agar makanan yang dipesan disajikan dengan cepat. Penulis dalam bidang sains dan lingkungan hidup yang terkenal, Chelsea Wall, menulis sebuah artikel dengan judul Why Your Brain Hates Slowpokes. Mengapa benak Anda membenci orang yang lamban? Di situ antara lain ia menulis, hal-hal yang lambat membuat kita merasa frustrasi. Hal-hal yang oleh kakek buyut kita dipandang sebagai sangat efisien, sekarang membuat kita kehilangan kendali atas emosi. Maksudnya, hal-hal yang lambat
akan membuat kita mudah meledak dalam amarah. Sebagai contoh, di zaman dahulu mengirim berita lewat telegram dianggap sebagai cara komunikasi yang efisien. Sekarang tidak ada lagi orang yang mengirim berita lewat telegram. Sebab di zaman orang mengirim berita lewat WhatsApp yang dengan ukuran detik sudah tiba di handphone dari orang yang kita tuju. Mengirim berita lewat telegram yang memakan waktu setengah hari untuk tiba di alamat tujuan akan terasa seperti berabad-abad. Kondisi ini membuat orang mudah kehilangan kesabaran, termasuk terhadap Allah. Mereka menginginkan semuanya harus serba instan dan bahkan mengukur kerohanian orang dari cepatnya jawaban Tuhan atas doa yang ia panjatkan. Kalau doa itu terjawab secara instan, maka yang bersangkutan dianggap sebagai orang yang beriman. Sedangkan bila doa yang dinaikkan seseorang belum juga kunjung dikabulkan Tuhan, maka yang bersangkutan dipandang sebagai kurang beriman. Pandangan dan sikap ini tanpa sadar telah mereduksi atau mengecilkan Tuhan. Karena Tuhan bukan lagi dipandang sebagai pribadi yang berdaulat. Namun hanya sekadar sebagai sebuah mesin penjawab doa yang dapat kita atur menurut keinginan kita. Sedangkan dalam realitas, suka tidak suka, diakui ataupun tidak diakui, disadari ataupun tidak disadari, sesungguhnya semua orang sedang berada dalam penantian, in the waiting. Berada di dalam penantian dari penggenapan rencana Tuhan serta penggenapan janji Tuhan. Oleh sebab itu adalah penting bagi kita untuk belajar dalam menantikan Tuhan untuk waktu yang Ia tentukan. Hal itulah yang akan kita telaah di sepanjang bulan ini. Supaya dengan demikian kita dapat melewati hari-hari yang ada di hadapan kita dengan hati yang teduh. Dan kita dapat menyongsong masa depan dengan kehidupan yang bugar. Hati yang teduh ketika Tuhan menjawab doa kita dengan kalimat, tunggu. Ingat, ada 3 jawaban Tuhan atas permohonan kita. Yang pertama yaitu ya. Yang kedua yaitu tidak. Dan yang ketiga adalah tunggu. Jawaban yang ketiga ini tidak jarang Ia ucapkan sebagai tanggapan terhadap permohonan kita. Bagaimana agar kita dapat menyikapi jawaban Tuhan tersebut dengan hati yang teduh? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita membaca Mazmur pasal 27 ayat 14. Mazmur pasal 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ini ditulis oleh Raja Daud di saat dirinya sedang menghadapi masa yang sukar. Para penafsir Alkitab memperkirakan bahwa masa tersebut adalah ketika Daud harus meninggalkan kota Yerusalem karena pemberontakan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom. Peristiwa yang dicatat dalam 2 Samuel pasal 15 sampai 18. Di tengah situasi yang sulit tersebut, Daud menaikkan doanya kepada Tuhan. Doa yang ia tuangkan dalam Mazmur pasal 27. Dan yang terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama berisi pernyataan imannya kepada Tuhan. Hal ini dicatat di ayat 1 sampai 6. Bagian yang kedua berisi permohonannya kepada Tuhan. Hal itu dicatat di ayat 7 sampai 13. Sedangkan bagian yang ketiga mengungkapkan sikap dirinya sesudah ia menaikkan doanya kepada Tuhan. Hal tersebut dicatat di ayat 14. Sebagaimana yang kita ketahui, bagian yang ketiga ini merupakan bagian yang tersukar dari antara ketiga bagian dalam suatu doa. Memang, menyatakan iman kepada Tuhan di tengah masa yang sulit seperti yang sedang dialami oleh Daud bukanlah hal yang mudah. Namun yang lebih tidak mudah lagi adalah menantikan jawaban Tuhan terhadap doa yang kita panjatkan. Sedemikian tidak mudahnya. Sehingga dalam satu ayat, yaitu ayat 14 tadi, kalimat nantikanlah Tuhan disebut 2 kali.
Pengulangan ini menunjukkan pentingnya sikap menantikan Tuhan. Dan juga menegaskan betapa tidak mudahnya masa penantian tersebut. Memperhatikan ayat 14, kita dapat menarik 3 pelajaran tentang sikap yang perlu ada dalam diri kita bila Tuhan menjawab doa kita dengan berkata, tunggu. Jawaban yang membuat kita harus menanti seperti yang diutarakan dalam Mazmur pasal 27 ayat 14 yang sudah kita baca tadi. Ketiga sikap tersebut adalah yang pertama, menanti dengan pengharapan. Saya ulang, sikap yang pertama adalah menanti dengan pengharapan. Hal ini terlihat dari apa yang Daud ucapkan kepada dirinya sendiri di ayat 14 tadi. Di situ, sesudah menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, Daud berkata kepada dirinya sendiri, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dengan menyuruh dirinya sendiri untuk menantikan Tuhan, berarti Daud berharap bahwa doa yang ia panjatkan tidak akan sia-sia. Ia bukan sekadar berdoa sebagai suatu kebiasaan atau karena suatu kewajiban. Namun ia datang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Sikap penuh pengharapan ini akan membuat masa penantian tidaklah terasa membosankan. Namun waktu akan terasa berjalan dengan cepat. Hal ini sama dengan sikap seorang ibu yang sedang mengandung anaknya. Sesudah sekian lama ia ingin untuk memiliki keturunan, akhirnya keinginannya tersebut terkabul dan ia mengandung. Tentu masa-masa menantikan kelahiran bayinya akan dia lewati dengan penuh gairah. Karena ia berharap untuk segera melihat wajah dari bayi yang ada dalam kandungannya. 9 bulan masa mengandung tidak akan terasa membosankan. Perubahan jasmani dan hormonal yang ia alami dalam masa mengandung, walaupun tidak mudah, akan dia lewati dengan sukacita. Karena dia tahu bahwa di balik semuanya itu, dirinya akan bertemu dengan anak yang selama ini ia rindukan. Sikap seperti itulah yang seharusnya memenuhi diri kita ketika kita menantikan penggenapan dari jawaban Tuhan terhadap doa kita. Jawabannya yang berbunyi, tunggu. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, bagaimana saya tahu bahwa jawaban Tuhan kepada diriku adalah tunggu dan bukan tidak? Siapa tahu jawaban Tuhan sesungguhnya adalah tidak. Dan karena saya pikir jawaban tersebut adalah tunggu, maka akibatnya saya menunggu dengan percuma. Hal ini menegaskan tentang pentingnya bagi kita untuk mampu mendengar suara Tuhan. Sehingga dengan demikian saudara akan dapat mengenali tuntunan Tuhan yang bersifat spesifik bagi diri Anda. Saudara akan dapat mengetahui apakah jawaban Tuhan berbunyi ya, tidak, atau tunggu. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, bagaimana kalau sesudah saya menanti dengan penuh pengharapan, akhirnya saya dapati bahwa penantian saya tidak terkabul karena jawaban Tuhan ternyata adalah tidak. Di dalam hal seperti itu, kita tidak usah merasa kecewa. Karena sesungguhnya Dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Dan kita yakin, kalaupun Tuhan berkata tidak, maka jawabannya tersebut adalah yang terbaik bagi diri kita. Sebab kalau Allah menjawab doa kita dengan berkata tidak, hal itu bukan karena Ia membenci kita. Bukan karena Ia tidak mengasihi kita. Bukan karena Ia tidak mampu mengabulkan permohonan kita. Bukan. Justru sebaliknya. Karena Ia sangat mengasihi kita. Maka tidak semua permohonan kita akan dikabulkannya. Sebab Ia selalu mengetahui dan menginginkan apa yang terbaik bagi diri kita. Sehingga kalau permohonan kita bertentangan dengan kehendak-Nya yang terbaik itu, maka Ia tidak akan mengabulkan permohonan kita. Ingat apa yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 tentang hal tersebut. Mari kita baca ayat tersebut. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, perhatikan,
menurut kehendaknya. Kehendak Tuhan adalah selalu yang terbaik. Oleh karena itu, kalau permohonan kita sesuai dengan kehendaknya, Ia pasti akan mengabulkannya. Tetapi, bila yang kita mohonkan bukan seperti yang Ia rencanakan, Ia pasti akan menjawabnya dengan berkata, tidak. Di saat itu, kita tidak usah merasa kecewa, namun justru bersyukur. 2 tahun yang lalu, kita akan menyewa sebuah gedung untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Menambahkan tempat-tempat ibadah kita yang sudah ada. Kita sudah melihat gedung tersebut, mengukur dan mendesainnya agar dapat digunakan sebagai ruang ibadah. Ketika tawar-menawar dengan pihak manajemen gedung tentang harga kontrak, kata sepakat sudah hampir tercapai. Beberapa hari kemudian, mendadak pihak manajemen gedung menyampaikan bahwa gedung tersebut urung disewakan kepada kita. Alasannya, karena ada pihak lain yang berani menyewanya dengan harga yang lebih mahal. Mendengar berita itu, kami tidak merasa kecewa. Kami percaya bahwa di baliknya Tuhan pasti memiliki maksud yang indah. Benar saja, 6 bulan kemudian pandemi melanda seluruh dunia termasuk negeri kita. Sehingga ibadah yang biasa dilaksanakan secara onsite di gedung-gedung ibadah demi menjaga kesehatan anggota jemaat dialihkan menjadi ibadah secara online. Artinya, kalau saja waktu itu kita jadi menyewa gedung tersebut, maka hal itu akan bersifat mubazir. Karena kita tidak akan menggunakannya sebagai tempat ibadah. Padahal biaya sewa dan biaya renovasi akan menelan uang yang bermiliar-miliar rupiah. Jawaban Tuhan yang berbunyi tidak terhadap upaya kita untuk menyewa gedung tersebut telah menghindarkan kita dari kerugian yang tidak perlu. Kita percaya bahwa jawaban Tuhan yang berbunyi tidak bukanlah hal yang buruk. Sebab kalau Tuhan berkata tidak, maka hal itu adalah demi kebaikan kita. Oleh sebab itu, menantikan jawaban Tuhan dalam pengharapan tidaklah akan sia-sia. Ingat, apapun jawaban Tuhan terhadap penantian kita tersebut adalah selalu demi kebaikan kita. Lebih lanjut, yang kedua, sikap dalam menunggu jawaban Tuhan adalah menanti dengan iman. Saya ulang, sikap yang kedua adalah menanti dengan iman. Menanti dengan iman artinya kita percaya bahwa kemampuan serta kemauan Tuhan dalam menjawab doa kita tidaklah perlu diragukan. Bukan saja Tuhan mampu untuk menjawab doa kita karena kuasanya tidak terbatas, Ia juga pasti mau untuk menjawab doa kita karena kasih-Nya sangat besar bagi diri kita yang adalah anak-anaknya. Keyakinan Daud tentang hal tersebut terungkap di ayat 14 tadi, yaitu ketika ia berkata kepada dirinya sendiri, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena hatinya penuh dengan iman, itu sebabnya di dalam masa penantian ia mampu menguatkan dan meneguhkan hatinya sendiri. Iman seperti ini bukanlah iman yang kosong ataupun iman yang buta, a blind faith. Iman yang kosong adalah iman yang akan berakhir dengan kesia-siaan. Sedangkan iman yang buta sesungguhnya bukanlah iman yang sejati, tetapi merupakan sikap nekat. Apakah yang membedakan antara iman yang sejati dengan iman yang kosong ataupun nekat? Ini yang membedakannya, yaitu dasarnya. Kalau dasar iman kita adalah apa yang Tuhan firmankan, maka itulah yang disebut sebagai iman yang sejati. Itulah yang diutarakan di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Yaitu, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sedangkan iman yang kosong serta iman nekat adalah bila Tuhan tidak menyuruh, namun kita tetap melangkah. Jelas kita tidak boleh menuntut Allah agar bertanggung jawab atas tindakan kita yang nekat tersebut. Tetapi kita sendirilah yang harus bertanggung jawab atasnya. Sebab hanya bila Tuhan yang menyuruh dan kita menaati apa yang Ia firmankan, maka barulah kita boleh berharap
bahwa Tuhan yang akan bertanggung jawab terhadap ketaatan kita tersebut. Hal ini saya alami ketika suatu hari saya diminta untuk memimpin doa dalam ibadah kebangunan rohani yang diselenggarakan di Kota Malang, Jawa Timur. Ibadah kebangunan rohani yang dilayani oleh almarhum pendeta Yeremia Rem dan yang dilaksanakan di gelanggang olahraga Gajayana yang terletak di pusat Kota Malang. Saat itu hujan yang sangat lebat sedang turun dan air yang menimpa atap seng dari gedung tempat acara diselenggarakan mengakibatkan bunyi gemuruh yang sangat keras. Sedangkan sudah tiba waktunya bagi Pak Yeremia untuk berkhotbah. Suara air hujan yang gemuruh itu membuat apapun yang kita ucapkan melalui loudspeaker tidak terdengar secara jelas oleh lebih dari 1.000 orang yang menghadiri acara KKR pada malam itu. Ketika pemimpin pujian mengundang saya untuk ke stage dan berdoa, yaitu guna mengawali pemberitaan firman Tuhan yang akan segera disampaikan, saya merasa dalam hati ada dorongan untuk berdoa dan memerintahkan agar hujan segera berhenti. Yaitu supaya pemberitaan firman Tuhan tidak terganggu oleh suara yang ditimbulkannya. Karena dorongan dalam hati tersebut terasa sangat kuat, maka saya menaatinya. Ketika berdoa, saya berkata, hujan di dalam nama Yesus Kristus, aku memerintahkan engkau untuk segera berhenti. Sudah tahu apa yang terjadi sesudah saya mengucapkan kata-kata tersebut? Hujan bukannya berhenti, malah turun semakin lebih deras lagi. Saya mengakhiri doa saya dengan berkata, amin. Kemudian saya kembali ke tempat duduk saya sambil berjalan dengan agak lemas. Karena hujan bukannya berhenti, tetapi malah turun semakin deras. Begitu saya duduk, secara mendadak, hujan yang turun semakin lebat tadi langsung mereda. Dan 1-2 menit kemudian berhenti sama sekali. Ingat, kalau Tuhan yang menyuruh dan kita melangkah untuk menaatinya, maka Tuhan yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Sebaliknya, kalau Tuhan tidak menyuruh dan kita melangkah dengan nekat, maka jangan kita memaksa Tuhan untuk bertanggung jawab atas tindakan kita tersebut. Namun jangan perlakukan saya sebagai dukun tolak hujan. Saya bukan dukun tolak hujan. Hanya kalau Tuhan yang menyuruh dan kita melangkah untuk menaatinya, Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Iman yang sejati adalah iman yang diwujudkan dalam tindakan karena kita menaati firman Tuhan. Dan iman yang seperti itu tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Itulah yang terjadi bila kita memberi persembahan kepada Tuhan karena kasih kita kepadanya dan di dalam iman serta pengharapan terhadap janjinya. Persembahan yang lahir dari kasih, iman dan pengharapan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan menghargainya dan akan membalaskannya dengan berkat yang berlipat-lipat kali ganda. Sekarang, sikap yang ketiga dalam menunggu jawaban Tuhan atas doa kita adalah menanti dengan sabar. Saya ulang, yang ketiga, sikap yang benar adalah menanti dengan sabar. Sabar dalam artian tekun. Sabar dalam artian percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu dengan kedaulatannya. Sabar dalam artian yakin bahwa hikmat Allah adalah tidak terbatas. Sehingga ia selalu mengetahui waktu yang tertepat untuk menggenapi rencananya. Sabar dalam artian dengan rendah hati. Kita mengaku bahwa Tuhan adalah pribadi yang berkuasa. Dan kita wajib memasrahkan diri kepada kehendaknya. Kesabaran seperti itulah yang diutarakan oleh Daud kepada dirinya sendiri. Di dalam Mazmur pasal 27 ayat 14 tadi. Yaitu dengan berkata, nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Perlawanan dengan pandangan banyak orang, yaitu bahwa cepatnya jawaban Tuhan terhadap doa merupakan bukti dari iman. Justru kesabaran dalam menantikan jawaban Tuhan merupakan wujud dari iman yang sesungguhnya.
Hal ini dapat kita lihat dalam diri Abraham. Pribadi yang dalam Roma pasal 4 ayat 16 disebut bahwa imannya merupakan teladan bagi semua kita, orang yang percaya. Itu sebabnya ia dipandang sebagai bapak kita semua. Patut dicatat bahwa untuk mengalami penggenapan dari janji Tuhan, Abraham harus menunggu selama 25 tahun. Yaitu dari sejak ia menerima janji Allah bahwa dirinya akan menjadi bapa dari suatu bangsa yang besar. Yaitu yang dicatat dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Sampai janji itu menjadi kenyataan. Yang antara lain dicatat di dalam Roma pasal 4 ayat 19. Kalau saudara harus menunggu penggenapan janji Tuhan selama 25 tahun. Kira-kira apa yang akan menjadi sikap saudara? Jangankan 25 tahun. Menanti 2,5 tahun saja orang sudah kehilangan kesabarannya. Dalam situasi seperti itu, acap kali muncul teroris rohani. Yaitu orang yang bermaksud untuk meneror dan mengancam Tuhan. Ia berkata, Tuhan Yesus, sudah 3 kali aku berdoa. Dan engkau belum juga mengabulkannya. Sekali lagi saya berdoa. Dan kalau engkau tidak mengabulkannya, awas. Aku tidak akan lagi mau ke gereja. Aku tidak lagi mau terlibat dalam pelayanan. Dan aku tidak lagi mau berdoa. Padahal, kalau orang datang beribadah, entah secara onsite di gedung gereja seperti di masa lalu, atau secara online seperti pada hari-hari ini, hal itu bukan karena Tuhan memerlukannya. Ia tidak memerlukan puji-pujian yang kita nyanyikan dengan suara yang fals itu. Ia tidak perlu apa-apa dari kita. Ia cukup dengan dirinya sendiri. He is self-sufficient. Justru sebenarnya kitalah yang perlu untuk beribadah kepadanya. Kitalah yang perlu untuk melayani. Sebab berbicara tentang melayani Tuhan, sesungguhnya di surga ada bermiliar-miliar malaikat yang siap untuk melayani Tuhan. Jelas suara malaikat jauh lebih merdu dibandingkan suara kita. Dan kemampuan malaikat untuk melayani Allah jauh lebih hebat dibandingkan kesanggupan kita. Kita beribadah dan melayani Tuhan karena hal itu akan menyehatkan iman kita. Begitu pula tentang berdoa. Bukan Allah yang memerlukan doa kita, justru kitalah yang memerlukan Tuhan. Dan oleh karena itu kita harus berdoa kepadanya. Jadi jangan jual mahal kepada Tuhan. Kalau ia menyuruh kita untuk menunggu, hal itu adalah demi kebaikan kita. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktunya selalu yang tertepat dan sempurna. Ia tahu kapan harus menggenapi janjinya bagi Abraham. Ia maha tahu dan maha berhikmat. Sehingga setiap rencananya selalu digenapinya pada waktu yang tepat. Ia tidak pernah tergesa-gesa maupun terlambat dalam mewujudkan kehendaknya. Karena itu di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 ditulis. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Steve Farrar, seorang pengkhotbah dalam pertemuan-pertemuan pria dan penulis buku yang terkenal di Amerika, yang antara lain menulis buku yang berjudul Finishing Strong atau mengakhiri dengan tuntas, berkata, in life, God will always work sovereignly, strangely, and slowly. He will take time, but He will not waste time. Dalam kehidupan, Tuhan selalu bekerja secara berdaulat, tidak terduga, dan tidak tergesa-gesa. Dia akan mengambil waktu, tetapi dia tidak akan membuang-buang waktu. Memang, cara Tuhan dalam bekerja acap kali tidak dapat kita tebak. Dan juga tidak pernah buru-buru. Karena Tuhan berdaulat. Artinya ia memegang kendali atas semua perkara. Sehingga dalam bekerja ia tidak pernah tergopoh-gopoh. Namun terencana. Itu sebabnya banyak kali kita harus menantikan Tuhan dalam menggenapi rencana dan janjinya bagi hidup kita. Namun demikian, masa-masa penantian itu
bukanlah pemborosan waktu. Karena di situ ia meneguhkan pengharapan kita, membentuk iman kita, dan menumbuhkan kesabaran kita. Sehingga di ujung perjalanan, penantian kita kepada Tuhan, yaitu penantian dalam pengharapan, iman, dan kesabaran tidak akan sia-sia. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Allah menjamin semua itu. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Allah yang telah Ia tunjukkan kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kasih dan kesetiaannya yang Ia buktikan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Kuasa dan hikmatnya yang Ia buktikan melalui kebangkitannya dari kematian. Pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus yang menebus kita dari kegelapan dosa, memerdekakan kita dari hukuman dosa, dan membentangkan masa depan yang indah serta gemilang bagi hidup kita. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menjamin bahwa penantian kita kepadanya tidak akan pernah berakhir dalam kekecewaan. Saya ajak saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunannya bila kita sering kali bersungut-sungut kepada Tuhan dalam masa penantian kita kepadanya. Mari kita teduhkan hati kita sebentar. Kemudian saya akan memimpin saudara di dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan-Mu tidak terbatas dan tetap untuk selama-lamanya. Kasih dan kesetiaan yang Kau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib. Hikmat dan kuasa-Mu yang Kau buktikan melalui kebangkitan-Mu dari kematian. Membebaskan kami dari kegelapan dosa. Membentangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sehingga kami yakin Tuhan Yesus, apapun yang sedang kami alami dan akan kami lewati, kalau Tuhan menyertai dan menuntun kami sampai kepada tiba di sasaran yang Tuhan tentukan, yaitu rencana-Mu yang indah. Walaupun untuk itu kami kadangkala harus menanti, tetapi Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, kami akan menanti dalam pengharapan. Kami akan menanti dalam iman. Kami akan belajar menanti dengan sabar. Karena kami yakin waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan Yesus, waktu-Mu selalu yang terbaik. Dengan kesetiaan Kau menjamin bahwa semua yang Kau janjikan tak akan pernah Kau ingkari, tetapi pasti akan Kau genapi pada waktunya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ampuni kami kalau acap kali kami bersungut-sungut dalam masa penantian. Kami marah, bahkan mengancam Engkau. Ampuni kami. Dengan merendahkan diri di bawah kaki-Mu, kami datang kepada-Mu. Pulihkan kehidupan rohani kami, baharui iman kami, teguhkan pengharapan kami kepada-Mu. Karena kami percaya pengharapan kepada-Mu ya Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Sekarang saya berdoa, ulurkan tangan kasih-Mu dan kuasa-Mu itu. Menjamah mereka yang sakit. Sakit dalam hidup rumah tangga mereka, sakit dalam keuangan mereka, sakit dalam jasmani mereka, sakit dalam berbagai sisi kehidupan mereka. Pulihkan anak-anak-Mu, pulihkan umat-Mu. Tuhan Yesus, bentangkan masa depan yang baru bagi mereka. Karena di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami memiliki pengharapan yang pasti dan tidak akan pernah mengecewakan. Kepada-Mu kami menaikkan doa pujian dan ucapan syukur kami. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.
Shalom, saya yakin kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Dr. Bambang Wijaya tentang When God Say Wait. Bila Tuhan berkata tunggu. Pastikan hidup kita selalu terhubung dengan Kristus, sehingga kita semakin mengenal rancangannya yang mulia untuk setiap kita. Sebaliknya, libatkan diri Anda dalam setiap kegiatan ibadah MDC Kadipaten selama sepekan ke depan. Ajaklah saudara atau kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pada pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom Meeting atau WhatsApp. Bergabunglah juga dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat 16 Juli 2021 pada pukul 18.30. Selain itu, bagi Anda muda-mudi, libatkan diri Anda dalam kesan image yang dapat diikuti secara online pada hari Sabtu 17 Juli 2021 pada pukul 5 sore melalui Zoom Meeting. Disiplinkan diri Anda dan keluarga untuk hidup beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Kami menyambut setiap Anda untuk ikut dalam kebaktian umum MDC Kadipaten pada hari Minggu 18 Juli 2021 akan diadakan secara online pada pukul 8 pagi melalui MDC Kadipaten YouTube channel. Dan pada sore harinya yaitu pukul 5 sore, ibadah akan disiarkan secara online melalui page Facebook online service MDC Kadipaten live streaming. Pada jam yang sama yaitu pukul 5 sore akan diadakan ibadah anak melalui Zoom Meeting. Dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, kami atas nama Gereja MDC Kadipaten tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada seluruh jemaat agar semakin memperketat menjaga kesehatan Anda dengan 6M. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan menghindari makan bersama. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk saat ini, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dalam setiap kami mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami sungguh percaya Tuhan, saat ini hidup kami sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dapatkan Tuhan. Semakin meyakinkan kami Tuhan, untuk setiap kami boleh mempersiapkan masa depan kami yang selalu berkemenangan hanya bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap jemaat dimanapun Anda berada saat ini, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai setiap kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang percaya katakan, amin.